Hari ini 14 Januari 2025. Kembali dengan saya, kita membahas GBP JPY. Ya, kita membahas GBP JPY. Teman-teman bisa perhatikan untuk GBP JPY ini. Sebelumnya ini ada area supply. Tentu ini ketika dia drop signifikan. So ini drop, base drop. Ya, ini berarti confirm untuk drop, base drop. Dan ketika teman-teman perhatikan, so ini drop, base. Lalu nextnya adalah dia mengalami drop lagi. Dan kondisi sekarang apa yang terjadi? Dia lanjut rally. Ya, jadi drop, base drop, go for rally, dimana dia meretest area base sebelumnya. Base ini kita anggap sebagai supply zone. Bisa kita anggap sebagai supply zone, that's fine. Bisa kita anggap sebagai order block, it's actually fine juga. Jadi dua-duanya juga fine, teman-teman. Di sini memang ada dua kemungkinan. Ya teman-teman, ada dua kemungkinan. Kenapa saya bilang dua kemungkinan? Karena pilihannya kalau nggak nge-buy, kita nge-sell. Sekarang saya akan tunjukkan skenario kita nge-buy. Pertama, ini adalah supply zone yang lumayan signifikan. Harapan kita apa? Harapan kita adalah dia breakout. Itu dulu. Ada nggak candlestick yang hampir nge-break? Hanya satu ini aja candlesticknya. Pagi tadi, ya, jam 8. Dia naik kencang, namun dia closingannya masih di bawahnya. Artinya, dia secara shadow sudah berusaha untuk nge-break, tapi nggak nge-break sepenuhnya dengan body candlenya. Itu dulu. Ini di harga berapa? Ada di 192.911. Ya, ini adalah harga 192.911 kalau misalnya kita patok dari the highest levelnya. Dan menurut saya kalau teman-teman perhatikan di sini, harapan kita adalah bagi buyer tentu untuk dia breakout ini habis. Kenapa? Efficiency itu H4. Teman-teman ngelihat sebenarnya ini satu candlestick dropping ini. Ini saya hapus dulu yang tadi. Satu candlestick drop ini meninggalkan yang namanya luka, bukan ya? Yang meninggalkan yang namanya imbalance. Lumayan lebar imbalance-nya. Ini kalau teman-teman bingung dari mana, anggap saya tarik Fibo dari highest-nya di sini sampai dia swing low-nya. Teman-teman bisa ngelihat 618 itu di 192.992. Artinya ya 193 lah ya. Kita bulatin 193. Jadi at least saya bulatin 193 di sini juga bisa, dan nanti untuk levelnya selanjutnya adalah di 193.6 sampai ke 193.3. Jadi ada 193.6, 193.3 itu adalah zone atau area imbalance-nya. Sedangkan 79-nya ada di 193.7. Jadi dekat-dekatan aja lah ya kalau kita bisa ngomongin. Nah, sekarang saya balik membahas yang ada di pembentukan di sini. Ini kan tadi kita ngeliat 618-nya 192.992 ya. Yang kita patok adalah 192.919, artinya cuma beda sedikit teman-teman, 999 itu ya, artinya kalau dia berhasil break, dia akan going up. Jadi kalau gitu saya bulatkan aja ke 193.0. Artinya apa? Only buy if dia berhasil break 193.0. Targetnya nggak perlu jauh, di sini aja. Paling jauhnya adalah di 193.6 sampai 193.7, karena poin 7 itu adalah Fibo 79-nya tadi ya. Jadi ini paling jauhnya. Jadi 70-an pips kalau misalnya kita berharap. Paling dekatnya ya nggak usah muluk-muluk, karena kan kita berharap dia nge-close dalam imbalance-nya ini ya. Dia nutup dulu imbalance atau fair value gap yang kebentuk di H4. Ini kan 1, 2, 3 candlestick. Dengan candlestick keempat ini berarti 4 jam. Ini satu kesatuan untuk candlestick H4-nya. Harapan kita adalah dia berhasil break sejauh itu. Dimana stop loss-nya? Ya tentu stop loss-nya juga nggak perlu jauh-jauh teman-teman ya. Kenapa saya bilang stop loss-nya nggak perlu jauh-jauh? Karena harapan kita adalah dia memang melanjutkan penguatannya aja. Begitu. Jadi kalau misalnya dia drop kembali, ya berarti kan nggak berhasil break. Simpelnya gitu ya. Jadi yang perlu kita tunggu apa? Dia berhasil break 193.0 dan lanjut untuk going up strong ke 193.3 sampai 193.7. Dimana TP terjauh? Sebenarnya TP terjauh adalah di supply sebelumnya ini. Itu dulu. Ini adalah skenario kalau kita harus nge-buy. Pertanyaannya adalah, gimana kalau dia nggak breakout? Disitulah kita masuk skenario seandainya kita harus nge-sell. Which is sama sebenarnya teman-teman. Bedanya apa? Bedanya adalah kalian bisa patah 2 kali, tapi di sini adalah berharap dia berhasil drop kembali di bawah 192.5. Jadi, posisi penjualannya adalah setelah dia turun dari zona ini. Jadi teman-teman bolehlah kasih sedikit, misalnya 192.6 di sini ya. Dengan harapan dia berhasil break turun ke bawah 192.5, stop loss-nya tentu adalah di atasnya ini, 193.0 ini tadi. Harapannya adalah kembali ke zona-zona terbawahnya dia. Nanti tinggal dibagi TP1, TP2 dan TP3. TP1 di sini 2 dan 3. Ini adalah dua skenario yang
akan saya patok. Kenapa saya patoknya nggak misalnya sekarang untuk nge-sell aja di saat ini, atau misalnya kita nge-buy di saat ini? Satu, karena ini masih 10.27, belum masuk London session, jadi saya belum tahu apakah momentumnya akan going up strong atau enggak. Makanya kita patokannya adalah either buy stop, ya, either kita masuk buy stop atau kita masuknya di sell stop. Gampangnya adalah satu, patokannya si 193 ini sebagai highest-nya aja. Ya, ini 193 ini sebagai highest-nya. Kalau kalian bingung highest itu apa, area tertingginya. Karena kalau dia ngehit 193 dan dia going up, artinya base ini, supply di kiri ini berhasil di breakout gitu. Namun jika dia nggak berhasil break, kan dia akan mengalami penurunan lagi, perlambatan lagi kan. Nah, kita tinggal tunggu sampai dia di bawahnya si 192.580. If yes, maka confirm lah dia bisa mengalami penurunan kembali. Begitu. Artinya apa? Artinya si supply ini pun juga masih strong untuk menahan. Jadi ini walaupun saya kotakkan dia supply zone-nya, tapi ini tidak menjadi salah satu area entry-nya ya. Melainkan kita tunggu, either kita akan going for the buy stop atau kita akan go for the sell stop. Yang penting adalah price levelnya, ya, the price level itself. Ini sudah tersusun rapi, teman-teman tinggal patok juga untuk area entry-nya sebatas sebagai acuan. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan lagi dengan trade yang kalian jalankan. Kalau kalian tanya sama saya, di mana tendensi saya sekarang? Apakah saya punya tendensi dia akan going up strong atau misalnya dia akan drop kembali ke bawah? Sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat ya teman-teman, dari beberapa momentum ketika dia nge-retest kembali, misalnya di sini up, drop, nge-retest kembali, kan ini memperlambat ya. Tapi pergerakannya tiba-tiba signifikan. Mana lagi ya, kita kalau misalnya lihat, nah di sini. Jadi ini di atas up, drop, tahan. Di sini dia nge-retest, akhirnya dia berhasil break satu momentum, going up kembali. Ya. Jadi memang ini bagian penentuan lah, saya bisa bilang bagian penentuan. Tapi in my honest opinion, lebih better kalau kita harus nge-buy. Kenapa? Karena kalau nge-buy enak teman-teman. Ya, kalau nge-buy itu enak, karena kita buy stopnya benar-benar dia berhasil break supply zone. Artinya kalau misalnya dia berhasil break supply zone, potensi kita profit itu nggak cuma sampai 193.7, potensi ya. Bisa up terus sampai 1945, 195 bahkan. Gitu. Jadi semoga membantu, semoga paham buat penjelasan di GBP JPY ini.